dalam perbedaan dari fast disintegrating tablet dengan kapsul extended release. Nah, kita lihat dari mekanisme disintegrasinya dulu. Nah, teman-teman bisa lihat pada gambar di mana kalau untuk fast disintegrating tablet itu secara umum dapat diilustrasikan ini terjadi karena aksi dari agen disintegrasi yaitu super disintegran yang tersebar di dalam matriks tablet bersama dengan granul cepat larut. Nah, ketika tablet bersentuhan dengan saliva di dalam rongga mulut, maka agen disintegrasi tersebut akan menyerap cairan dan membengkak secara signifikan, sehingga menciptakan saluran kapiler bagi saliva untuk penetrasi lebih jauh ke dalam struktur tablet. Nah, tekanan internal dari pembengkakan ini menyebabkan ikatan antara partikel itu pecah, sehingga tablet hancur dengan cepat menjadi granul-granul kecil yang kemudian melarut secara instan untuk melepaskan zat aktif tanpa memerlukan bantuan air. Untuk mekanisme spesifiknya itu ada beberapa mekanisme. Yang pertama adalah swelling atau pembekakan. Nah, super disintegran itu menyerap saliva dan mengalami pembekakan. Nah, walaupun jumlah saliva ini sedikit, bahan seperti crospovidon dan sodium starch glikolat itu tetap mampu mengembang dan menghasilkan tekanan yang memecah struktur tablet. Namun pada FDT atau fast disintegrating tablet, mekanisme ini tidak dominan sendiri karena keterbatasan dari volume cairan mulut. Selanjutnya ada proses wicking atau aksi kapiler, di mana ini merupakan mekanisme utama dari fast disintegrating tablet dalam proses disintegrasi. Nah, ini adalah mekanisme di mana saliva itu cepat masuk ke dalam pori-pori tablet melalui aksi kapiler menggantikan udara di dalam matriks. Hal ini menyebabkan pelemahan ikatan antar partikel dan tablet cepat hancur menjadi partikel yang halus. Nah, fast disintegrating tablet itu memang dirancang sangat berpori tinggi agar saliva itu mudah masuk. Selanjutnya ada mekanisme repulsi atau gaya tolak-menolak. Nah, setelah saliva masuk ke dalam tablet, terbentuk tekanan internal atau hidrostatik yang menyebabkan partikel itu saling menolak. Nah, pada fast disintegrating tablet, itu mekanisme ini membantu mempercepat penghancuran setelah proses wicking itu terjadi. Terus ada repulsi elektrostatis, di mana interaksi listrik antara partikel yang terhidrasi oleh saliva dapat menyebabkan gaya tolak-menolak tambahan. Mekanisme ini berperan sebagai pendukung, bukan mekanisme utama dalam fast disintegrating tablet. Selanjutnya ada head of wetting, di mana saat saliva membasahi disintegran tertentu terjadi pelepasan panas atau eksotermik ringan yang menyebabkan ekspansi udara dalam pori-pori tablet. Nah, efek ini membantu mempercepat pecahnya tablet meskipun kontribusinya itu kecil. Dan selanjutnya ada reaksi kimia atau reaksi asam basa. Tablet segera hancur di dalam akibat pelepasan CO2 dari reaksi antara asam organik dan karbonat atau bikarbonat larut dengan adanya air. Selanjutnya ada sublimasi, di mana saat yang sudah menguap itu dapat dicampurkan ke dalam tablet. Setelah itu saat ini dihilangkan melalui proses sublimasi sehingga meninggalkan struktur berpori yang mudah hancur dalam waktu 10-20 detik. Selanjutnya ada reaksi enzimatik. Enzim yang terdapat dalam saluran pencernaan yaitu GIT bertindak sebagai disintegran. Karena sifat pembekakan, gaya akan diberikan pada permukaan tablet sehingga mempercepat masuknya air dan menyebabkan peningkatan volume granul yang mempercepat disintegrasi. Perbedaan dari profil pelepasan zat aktif dan konsistensi kadar obat dalam plasma. Nah, untuk fast dissolving tablet yang direpresentasikan pada gambar itu, kita dapat lihat pada kurva yang ER atau immediate release bekerja sangat cepat dengan puncak konsentrasinya itu tajam namun fluktuatif, dan juga dia turun di bawah level efektif dalam waktu singkat. Sebaliknya pada serian yang extended release itu teman-teman bisa lihat dia melepaskan zat aktif itu secara perlahan dan terkontrol guna mempertahankan kadar obat yang stabil di dalam rentang jendela terapeutik atau ideal dosing untuk jangka waktu yang lebih panjang sehingga meminimalkan
efek samping dan meningkatkan kepatuhan pasien karena frekuensi pemberian obat yang lebih jarang. Kita lihat dari segi target pasien, di mana tablet fast disintegrating tablet itu digunakan untuk pasien anak-anak, pasien lanjut usia atau lansia, serta pasien disfagia, yaitu yang kesulitan menelan yang disebabkan oleh gangguan neurologis seperti stroke, Parkinson, atau kelainan struktur anatomi lainnya. Sedangkan yang kapsul extended release itu digunakan untuk pasien yang menjalani terapi jangka panjang atau dosisnya itu rutin.